menghembuskan namamu di atas perahu yang kau lubangi. Aku cemas sendiri menghirup kalimatmu saat dini hari. Sanggupkah aku menghiburmu seperti kau lakukan selalu? Keren sekali. Suaranya Bang Amar ini semakin kesini semakin merdu. Terima kasih atas pujian dan cacian. Oke, kembali lagi bersama kami Iklim Mawara dengan program bahas lagu, dan kali ini sudah masuk di yang ketiga ya. Ya. Fragmentasi perahu. Fragmen perahu. Oh, fragmentasi lagi. Fragmen ya. Ya, Fragmen perahu akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Satu lagu yang diciptakan oleh Mas Panji dan sangat mendalam ini. Dari judulnya aja kan unik ini. Dari kalau kemarin ada Menjaring Matahari, sekarang ini kita mau coba mendiskusikan satu topik fragmen perahu. Yeah. Di samping saya ada Mas Hazir selaku salah satu founder Mawara. Lalu di samping sana yang pegang gitar namanya Mas Ahmad, artis kita di Mawara. Oke, tadi sudah dinyanyikan ya, diiring ya, menghembuskan namamu di atas perahu yang kau lubangi. Aku cemas sendiri menghirup kalimatmu saat dini hari. Sanggupkah aku menghiburmu? Sanggup seperti kau lakukan selalu. Mas Hazir, apa yang bisa Anda jelaskan dari lagu Mas Panji ini, terutama di bait yang sudah dinyanyikan tadi sama Mas Ahmad? Ada beberapa kalimat kunci kelihatannya terutama misalnya yang unik sekali nih, menghembuskan namamu. Kayaknya hampir semua lirik-liriknya ini kata kunci. Lalu ada lagi yang kau lubangi. Lalu ada lagi cemas sendiri. Nah, yang menarik ini ada di bait kedua juga. Kalau yang di atas dia menghembuskan namamu, kalau di bait kedua dia menghirup kalimatmu. Ada menghembuskan, ada menghirup. Bagaimana kira-kira? Cocok. Ya, tapi mungkin sebelum masuk ke pemaknaan kali ya, tentang lirik-liriknya Mas Panji Sakti yang emang dalam tipikalnya. Menurut gua gambaran utuh terkait lagu ini yang juga mewakili ide utamanya itu bisa kita tangkap dari judul lagu itu sendiri. Karena di sini kan Mas Panji ini milih kata fragmen perahu ya. Iya. Nah, fragmen ini memang punya fermentasi gitu. Fragmen ini mempunyai dua mungkin pemaknaan kali ya. Kalau dalam istilah yang cukup saintifik gitu, seringkali dianggap sebagai bagian terkecil dari keseluruhan. Ya kan? Tapi karena beliau ini seniman gitu ya, gue kira lebih masuk ke makna yang kedua, yang lebih sering digunakan di linguistik, kajian-kajiannya, literatur dan juga estetik. Gitu ya. Dimana fragmen itu bermakna sesuatu yang tidak tuntas, gitu. Sesuatu yang masih menunggu pemenuhan. Nah, jadi cuplikan bisa disebut nggak cuplikan? Kenapa? Cuplikan berarti nggak ya? Nah, cuplikan itu kan makna yang pertama ya, bagian kecil dari keseluruhan ya. Nah, cuman kalau fragmen di makna yang kedua ini lebih mewarnai ada perjalanan yang belum selesai. Jadi misalkan lu lagi nulis buku dan buku lu belum selesai. Nah, tulisan yang belum selesai itu dalam istilah literatur disebut sebagai fragmen. Gitu.
Iya. Atau ada sebuah karya seni gitu yang karyanya itu tidak tuntas. Nah, karya itu disebut sebuah fragmen juga. Kalau di bahasa Sunda itu disebutnya hanca. Istilah sendiri ya. Kan kebetulan Kang Panji ini kan orang Sunda. Mungkin Oh dia gitu. juga akrab dengan istilah hanca. Hanca Dia pra- boga hanca hanca ya. Masih ada sisa kerjaan, maksudnya belum beres. Oh gitu. Coba kalau pakai Sunda ya, hancak perahu. Nah, jadi unik gitu. Entah perahunya yang belum utuh atau perjalanan perahunya itu sendiri yang belum selesai. Oke. Jadi gua kira dua-duanya itu tercover di dalam Judul lagunya Panji Sakti Oke, itu oke. ya. Jadi fragmen perahu itu menggambarkan perahu yang sedang mengutuhkan diri atau perahu yang menurut gua ya sedang melakukan perjalanan dan perjalanannya itu dia kira sudah tuntas ternyata masih panjang gitu. Dari judulnya aja udah begitu ya, bisa kita tangkap apa makna-makna yang memang menggambarkan satu perjalanan. Iya. Bisa Betul. juga perjalanan spiritual lah ya. Menurut Ya, gua jelas sih ya. memang lebih dekat ke perjalanan spiritual ya, dan ide utama ini akan mengalir Oke. ke dalam lirik-lirik Lirik-liriknya. berikutnya, termasuk cara dia memulai lagu ini dengan kalimat menghembuskan namamu. Ya, Itu sangat sangat apa? sangat sulit sebetulnya. Menghembuskan itu gimana? Biasanya kan kita memulai dengan menghirup ya. Iya. Yang memulai dengan kalimat Menghembuskan. Berarti gitu Ya, ya. kalau gua ya nangkepnya ada semacam gambaran di lirik ini bagaimana manusia itu seringkali memulai segala sesuatu itu dengan kacamata yang cukup pesimis, kehilangan harapan dan didominasi oleh keluhan-keluhan, gitu kan. Nah akhirnya nama Tuhan itu yang seharusnya menjadi powerful buat dia itu seperti sesuatu yang tidak ada isinya. Dikayangkan lo menghembuskan sesuatu tapi tidak ada isinya, gitu kan? Itu jadi nggak ada maknanya gitu. Tapi ketika lo menghirup dulu, gitu ya. Makanya mungkin kalimatnya akan menjadi pas, gitu ya. Ketika akan dimulai dengan menghirup dulu. Tapi membalik ini menjadi sesuatu yang ada di awal juga nggak kalah menarik. Gimana itu? Gimana menariknya coba deh. Ya tadi, jadi kita itu seringkali kehilangan optimisme gitu dalam memulai kehidupan kita. Apalagi di lirik berikutnya itu yang juga menguatkan makna pertama itu dia bilang di atas perahu yang kau lubangi aku cemas sendiri gitu kan. Jadi ada kecemasan yang sebetulnya tidak perlu gitu ya kita miliki. Kenapa? Kalaupun kapal kita lubang, kalaupun bahkan jangankan lubang, hancur sekalipun, kalau yang menghancurkan itu dia, ya. Kalau yang menghancurkan itu adalah engkau, kenapa gua mesti cemas? Ya kan? Toh dia sendiri yang menghancurkan, dia kan yang maha bijaksana. Kalau dia lubangi satu di antara perjalanan hidup kita ini, pasti ada maknanya. Ya karena kita nggak yakin sama dia, akhirnya kita suuzon, kita berburuk sangka gitu kan. Akhirnya kita cemas sendiri gitu. Jadi awal lirik dia ini menggambarkan semangat tawakal yang betul-betul harus kita miliki secara mengakar, gitu ya. Sehingga ketika kita menghembuskan namanya, gitu ya, itu betul-betul merupakan hembusan nama yang lahir dari semangat tawakal itu. Karena bila tidak begitu, gitu ya akhirnya kita menjadi orang-orang yang ngerasa bahwa setiap lubang dalam kehidupan kita ini tidak memiliki tujuan apa-apa selain penderitaan. Betul. Gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya gini, atau kalau saya coba mau lihat atau mencoba menerka ya imajinasinya Mas Panji ya. Kalau saya artikan, coba saya artikan dulu. Misalnya menghembuskan namamu, itu nafas sebetulnya kalau saya makna liternya ininya ya. Dia nafas. Kalau misalnya dalam misalnya pengertian, katakanlah pengertian filosofisnya, nafas ini misalnya dikaitkan dengan Tuhan lah kira-kira gitu ya. Karena akhirnya kita akan kembali satu keyakinan bahwa segalanya datang dari dia, termasuk nafas yang menjadi sangat inti bagi kehidupan seluruh makhluk. Menghembuskan nafasmu artinya
dia mau mencoba mau mengatakan bahwa nafas ini adalah Tuhan itu sendiri atau manifestasi lah katakan ya. Atau katakan misalnya Tuhan itu sendiri, saya menghembuskan Tuhan. Dan dia kemudian masuk di narasi kedua di atas perahu. Itu kan artinya perjalanan hidup. Dia menghembuskan nafas atau dia menghembuskan nama Tuhan, bertasbihlah kira-kira di dalam perjalanan hidup di atas perahu yang dia lubangi sendiri. Yang dia lubangi ini dalam pengertian bahwa dalam perahu ini saya melihat dia ini kayak bumi lah kira-kira ya, kayak wadah kehidupan kira-kira. Nah, yang dia lubangi sendiri ini artinya dalam ruang kehidupan ini ada ketentuan-ketentuan Tuhan. Makanya dia lubangi sendiri atau ada takdirnya lah kira-kira. Kendalinya ada di dia misalnya. Makanya dia mengatakan aku cemas sendiri. Kira-kira bagaimana menurut Abang terkait masalah itu? Ya, kalau gue sih mungkin lebih nangkepnya ke aspek perbedaan subjek kali ya. Jadi memang menghembuskan namamu ini siapa yang menghembuskan? Jadi apakah kita ataukah Tuhan? Gitu. Kalau memang ini kita, gitu ya, mungkin itu kan sesuai dan koheren dengan bait yang berikutnya. Menghirup kalimatmu. Nah, kalau menghirup kalimatmu ini kayaknya memang lebih cocok di kitanya. Kita, gitu kan. Tapi kalau menghembuskan Tuhan, menghembuskan, kalaupun memang mau kita anggap itu subjeknya Tuhan beda, kayak tadi disebutkan sama Rajib gitu ya, kira-kira akan terdapat perbedaan subjek antara bait pertama dan bait kedua, sehingga yang dimaksud menghembuskan namamu itu ketika Tuhan memanifestasikan dirinya. Nah, ketika Tuhan memanifestasikan dirinya, di antara ejawantah dirinya itu adalah cara dia melubangi perahu yang kita sedang tumpangi ini. Gitu. Itu juga adalah turunan daripada manifestasi Tuhan, gitu kan. Nah, kita harus melihat itu semuanya dalam kacamata ejawantah tadi, sehingga harusnya kita tidak lebih tidak berlebihan dalam kecemasan kita, gitu kan. Ya, jadi gue kira mungkin ini namanya juga teks estetika gitu ya. Sangat mungkin terjadi beberapa penafsiran. Ya. Apalagi pendengar itu kan bisa memiliki berbagai interpretasi ya terhadap sesuai dengan latar belakang pemahaman dan pengalaman. Ya. Imajinasinya. Apa yang ini? Kalau misalnya di belum kita menghirup itu kan tadi udah kita menghirup kalimatmu saat dini hari. Sanggupkah aku menghiburmu? Nah, ini menarik nih. Sanggupkah aku menghiburmu seperti yang kau lakukan selalu? Atau seperti kau lakukan selalu? Sanggupkah aku menghiburmu? Apa yang bisa ditangkap dari situ? Artinya orang yang galau lah, dia galau gitu. Bahwa mungkin dia juga sampai pada level kesadaran bahwa kebaikan-kebaikan kita itu, penghambaan kita barangkali juga nggak akan cukup untuk menjadi daya tukar terhadap kebaikan terhadap rahmatnya Tuhan gitu. Barangkali mungkin ya karena ini kan dia tidak mengatakan akan kubalas, tapi sanggupkah. Jadi dimulai dengan itu kan narasi pertanyaan ya, kalimat tanya ya. Jadi mungkin juga dia menduga seperti itu bahwa ya udah gak akan pernah kita mau bisa membalas lah kira-kira, menghiburmu ya atau menghibur. Jadi kira gimana menurut Abang terkait bait kedua ini? Itulah kenapa menurut gua tadi ya yang bait pertama itu kayaknya lebih pas supaya kegabung aja kali ya. Kalau kita maknai subjeknya itu ke kita gitu ya, ketimbang ke Tuhan gitu. Karena emang ada koherensi yang kuat yang berusaha dibangun sepertinya sama Panji Sakti ketika kita sedang mengalami cobaan yang notabene cobaan itu juga sebetulnya datang dari Tuhan, kayak orang tua gitu ya ngasih ujian sama anaknya gitu ya, dia bakal nemenin anaknya terus sampai selesai. Betul. Dan melewati ujian itu gitu. Jadi kenapa kita khawatir gitu kan. Nah, sama juga di sini gitu. Sebetulnya ketika dia bilang mengembuskan namamu menghirup gitu, enggak, yang mengembuskan namamu yang di awal tadi itu kan
sebuah potret tentang keadaan jiwa kita yang tadi menurut gua lebih didominasi oleh nuansa yang pesimistik. Gitu ya, kayak misalkan lu lagi dapat cobaan, lu akhirnya ngeluh gitu, menghela napas gitu kan. Astagfirullah gitu. Ada nama Allah yang keluar dari mulut lu gitu tanpa isi gitu. Nah, jadi ada cobaan-cobaan dalam hidup gitu. Ada lubang-lubang dalam perahu kehidupan kita ini yang membuat kita mengeluarkan nama Tuhan seperti begitu aja. Gitu. Dan bukan justru dari semangat tawakal kita, tapi itu justru menjadi sebuah zikir-zikir yang hampa. Gitu kan. Nah, bagaimana kita kemudian memperbaiki itu? Nah, kalau kita ingin memperbaiki itu, mungkin yang ingin disarankan sama si Panji Sakti lewat lagunya itu adalah kita coba rubah fundamentalnya. Coba nama Tuhan ini kita hirup dulu. Gitu kan. Dan yang kita hirup pun tidak tidak usah dalam bentuk yang mungkin terlalu besar gitu ya. Tapi kalimat-kalimatnya. Kalau dalam tradisi sufistik itu kalimat itu di bawah nama. Jadi ada nama baru ada kalimat gitu kan, yang membentuk kalimat itu pun kan nama. Jadi yang lebih mendasar dari kalimat itu nama. Kalau kita tidak mampu gitu ya untuk bisa mencerap namanya Tuhan, minimal kalimat-kalimatnya Tuhan dulu. Dan itu pun kita hirup dulu. Jadi ada internalisasi yang terjadi dalam diri kita gitu, dan itu kejadiannya itu uniknya dipilih sama Panji Sakti itu pada saat dini hari. Gitu kan ya. Pilihan waktu itu juga mungkin memiliki makna khusus. Bagaimana misalkan dalam Al-Qur'an gitu kan disebutkan bahwa kita disarankan untuk bangun di sepertiga malam gitu ya. Nah, itu adalah nuansa di mana kita itu betul-betul bisa menghirup gitu ya kalimat-kalimatnya Tuhan. Akhirnya kita bisa memperoleh lagi tuh spirit tawakal yang hilang di yang bait pertama tadi gitu ya. Baru di dalam situasi itulah kita mencoba untuk mendapatkan keridhoannya Allah. Jadi bahasa syariatnya mungkin ya dari kalimat sanggupkah aku menghiburmu gitu. Mungkin kalau kita ingin parafrase menjadi kalimat yang lebih mirip dengan penuturan-penuturan syariat itu ya kira-kira mungkinkah aku bisa mendapatkan keridhoanmu gitu kan, sebagaimana engkau senantiasa kau lakukan selalu iya meridhoi setiap langkah-langkahku atau memberi rahmat atau rezeki di setiap langkah-langkah. Betul. Iya, ini baru di bait pertama dan bait kedua. Kita coba lihat di bait selanjutnya. Kau yang mendayung, menghembuskan angin, menyalakan jiwa lelaki yang dingin. Esok saat sampai di pantai harapan, aku tahu perjalanan belum usai. Semoga kau tak biarkan ku sendirian. Kaulah andalan saat aku dicumbu badai gelombang. Genggam aku, dekat aku. Itu kalimat Selanjutnya kalimat akhirnya itu. Ini kau yang mendayung, menghembuskan angin, menyalakan jiwa lelaki yang dingin. Saya lebih penasaran sama kalimat ini yang terakhir yang di itu tuh. Menyalakan jiwa lelaki yang dingin. Apa kira-kira maksudnya itu ya? Ya, beliau lah yang Iya, ini mungkin turunan juga kali ya. Kalau gua berusaha memahami koherensinya. Gitu ya. Jadi mungkin ini turunan juga dari kalimat sebelumnya ketika kita berhasil menghirup kalimat-kalimatnya Tuhan. Gitu ya. Dan menginternalisasi kalimat-kalimat itu, memperoleh keridhoannya gitu ya dalam bahasanya syariat gitu ya. Nah, akhirnya kita
mendapatkan kembali tuh tawakal yang seharusnya kita miliki sedari awal. Gitu ya. Sehingga kita betul-betul melihat dunia ini dengan kacamata yang berbeda. Kehidupan ini pun akhirnya kita akan mungkin terbalik ngelihatnya setelah selama ini mungkin kita ngerasa kita yang berjalan dengan kaki kita sendiri. Kita ngerasa kita yang mendayung perahu kita sendiri. Gitu ya. Akhirnya semuanya tuh kebalik-balik. Gitu ya. Ketika kita menyadari ternyata subjeknya itu awal dan akhirnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia yang mendayung, bahkan dia juga yang mengembuskan angin. Ya lu kalau misalkan mendayung kalau nggak ada hembusan angin, habis tenaga lu di tengah jalan. Iya, betul. Ya kan? Yang membuat perjalanan berlayar itu mudah, gitu ya, itu karena ada hembusan angin. Jadi bonus itu berkali-kali. Bukan cuma dikasih hembusan angin, bahkan dikasih juga bonus mendayungnya. Gitu. Karena ini persis seperti kisah yang mungkin juga dituturkan oleh Al-Quran terkait ibunya Nabi Musa gitu kan. Jadi kisah kekhawatiran yang berlebihan itu kan itu digambarkan sama Al-Quran secara indah itu lewat kisahnya ibunya Nabi Musa ya. Ketika anak-anak laki-laki semuanya mau dibunuh sama Firaun, nah anak-anaknya ibunya Nabi Musa ini khawatir gitu kan. Akhirnya dia mendapatkan ilham harus meletakkan anaknya di sungai itu. Ya ibu mana yang nggak khawatir? Bayangin harus berpisah sama anaknya, tapi di sisi lain lu kalau misalkan biarin di rumah bakal dibunuh dong. Ya kan? Itu kan melazimkan suatu keadaan tawakal yang sangat kuat gitu kan. Wa in khifti ya. Fa'alkihi, taruh aja. Gitu ya. Aku yang akan memperjalankan Musa ini sampai ke istana Firaun itu. Gitu kan. Dan aku juga yang akan mengalirkan airnya. Kamu takut apa? Gitu ya. Ya kira-kira kayak gitu. Hembusan anginnya dari dia, dayungannya juga dari dia. Emang bayi bisa mendayung? Nggak bisa. Di sungai itu. Enggak. Jadi Tuhan yang memperjalankan itu. Tuhan yang menghilangkan kekhawatiran itu. Dan itu dalam bahasanya Panji Sakti yang menurut gue juga unik, tadi gue setuju. Gitu kan, itu akan menyalakan jiwa lelaki yang dingin. Jadi laki-laki itu punya tipikal gitu yang ngerasa bisa semuanya. Bukan cuma tentang semuanya, ngerasa bisa berdiri sendiri gitu. Nah, jadi kokoh dingin itu lambang sesuatu yang keras gitu ya. Okay. Yang bisa kayaknya mau sekuat apapun badainya gue bisa lewatin itu dengan sendirinya. Ini beda sama kisahnya ibunya Nabi Musa. Kalau ibunya Nabi Musa selesai itu. Jadi dia meskipun dia khawatir sebesar-besarnya dia akan relakan juga itu. Gitu. Itu ada nyala api tawakal gitu dalam dirinya. Tapi kalau laki-laki ini ada takabur yang berlebihan kadang-kadang. Gitu. Yang membuat kita itu ngerasa kayak peran Tuhan itu sedikit dalam kehidupan kita. Ilmu kita cari sendiri, materi kita dapatkan sendiri, uang itu hasil jerih payah dan keringat kita sendiri, gitu kan. Nah, itu kedinginan yang akan runtuh gitu ya ketika kita berhasil menghirup kalimatnya. Wah, dahsyat. Gitu ya. Ya menurut gua si lelaki yang dingin ini kedudukan itu menggambarkan bukan cuma laki-laki kita doang, tapi sifat maskulin. Yang itu sebetulnya bukan dalam pengertian gender. Gitu. Jadi setiap orang gitu ya punya sifat maskulin dalam dirinya dan sifat feminin. Gitu ya. Ada laki-laki yang betul-betul berhasil menghirup asma jamaliyah kalau dalam istilah tasawuf kita gitu. Akhirnya bisa mengejawantahkan sifat-sifat feminin itu dalam kehidupannya. Sebaliknya ada juga perempuan yang dia hirup itu asma jalaliyahnya Tuhan gitu ya. Akhirnya ngerasa bisa sendirian, ngerasa bisa mengelola kehidupannya tanpa kehadiran Tuhan. Jadi ini bukan tentang gender, tapi tentang bagaimana gitu ya maskulinitas kita gitu ya yang ada dalam diri kita itu perlahan-lahan mesti kita kikis. Meskipun itu berguna ya dalam kehidupan kita untuk tahapan yang awal, tapi bersama dengan kesadaran yang lebih naik yang bertumbuh, penyempurnaan perjalanan spiritual kita harusnya semakin sadar gitu ya bahwa kemaskulinan kita itu nggak ada nilainya di hadapan
dayungannya Tuhan dan hembusan anginnya Tuhan. Di hadapan lobang yang dari awal itu, kalau kita mau mengandalkan diri kita sendiri, mungkin kita akan tenggelam. Jadi misalnya di Mas Panji ini dia pengen tadi kalau misalnya dari penjelasan Bang ya, menyalakan jiwa lelaki yang dingin. Kalau tadi berarti dingin artinya tanda kutip arogan atau merasa bisa lah kira-kira. Betul. Seolah-olah bahwa ya langkah kakinya ini nggak ada peran yang lain selain peran dirinya sendiri. Terus Jadi independen lah kira-kira. Nah, berarti kalau dia pas Mas Panji mengatakan menyalakan jiwa laki-laki yang dingin, artinya mencerahkan ya, menyadarkan ya akhirnya. Betul. Ada unsur pencerahan memang. Mungkin sengaja kali ya dia pilih menyalakan. Sebetulnya bisa juga kalau boleh usul misalkan, kalau buat gua kalau supaya lebih karena misalnya meleburkan, meluluhkan gitu kan. Jadi melelehkan. Gitu, yang kayak gitu loh. Tapi mungkin karena di kepalanya beliau ini kayak perlu ada misi pencerahan di situ, maka mungkin dipilih menyalakan jiwa lelaki atau ya lelaki yang tersesat lah bahkan kira gitu ya. Iya. Kira-kira mungkin. Ya mungkin emang kadang-kadang fase penyalaan itu bisa lahir kalau ada kedinginan kali ya. Jadi bisa jadi triggernya di situ. Iya. Bisa jadi gitu. Ketika sudah terlalu kaku, tapi terlalu keras. Menarik. Dari situ kemudian koheren ini itu kan akhirnya kan lelaki yang tadinya dingin, tadi misalnya arogan, dia mencoba menafikan peran lain misalnya yang katakanlah Tuhan. Tapi akhirnya ketika dia sadar, akhirnya dia mengatakan bahwa setelah dia mengarungi lautan dan tibalah dia di pantai harapan, akhirnya sadar lagi lah dia bahwa ternyata ini bukan perjalanan ini bukan titik akhir, masih ada perjalanan yang mungkin dia pengen mengatakan bahwa masih ada perjalanan yang lebih luas. Kira-kira gitu nggak? Iya, persis menurut gua. Itu ya gambaran judul itu, ini hooknya tuh ada di sini. Jadi bagaimana itu dia sebutkan sebagai fragmen, itu ketika lu bahkan sampai pada titik yang lu kira itu adalah tujuan lu, gitu. Akhirnya lu sadar lagi, ternyata masih ada perjalanan lain yang membuat lu surprise. Ya, tapi kalau lu masih punya jiwa lelaki yang dingin, gitu, ketika lu sampai situ lu mungkin nyangkut di situ. Gitu. Jadi butuh curiosity-nya perempuan gitu. Jadi jangan kadang-kadang perempuan jadi cap kepo enggak juga. Jadi curiosity itu dibutuhkan gitu ya. Tapi ini sekali bukan persoalan gender gitu. Itu bisa ada maskulinitas dan feminitas di setiap orang gitu kan. Intinya apa? Curiosity itu bisa terus tumbuh dalam diri kita gitu ya, ketika kita keluar dan berhasil meluluhkan kedinginan yang mungkin terlalu kuat dan keras dalam diri kita, sehingga ketika kita sampai di pantai harapan itu paradigma kita itu betul-betul bukan lagi subjeknya itu aku. Subjek itu adalah tentang dia. Gitu. Dia yang menyampaikan aku di sini. Dia juga yang menghembuskan seluruh fasilitas dan infrastruktur kemungkinan yang membuat aku bisa sampai di sini, gitu ya. Maka kenapa aku tidak bertanya lagi sama dia? Gitu, kemana next trip-nya, gitu kan? Bawa saja aku kemanapun engkau ingin. Gitu. Nah, barangkali dalam keinginan seperti itu akhirnya misalnya Mas Panji mengatakan, semoga engkau tidak meninggalkan aku dalam sendirian. Semoga engkau tak membiarkan aku sendirian. Semoga kau tak biarkanku sendirian. Karena di sana kan masih ada perjalanan itu. Artinya kan pantai harapan, artinya saya pengen kalau kita bahasakan lah ya Pak, atau menggunakan istilah yang umum ya. Mungkin itu akhirat kali ya. Ya akhirat, apapun itu gitu. Kalau misalnya kita istilahkan di dalam istilah umum lah kira-kira common sense ya. Kayak gitu. Ya, dan poin pentingnya dia gitu ketika dia bilang tak biarkanku sendirian. Gitu. Ini kata-kata yang mungkin dari tadi pengen gue bilang cuman kayak hilang aja gitu. Itu independensi manusia modern. Jadi lagu ini juga memiliki semacam sindiran halus kepada manusia-manusia modern gitu yang sepertinya sudah nggak punya waktu lagi tuh untuk otokritik. Gitu. Pokoknya seperti sudah jadi harga mati bahwa kita itu
makhluk yang independen dan tidak membutuhkan hal lain kecuali diri kita sendiri. Gitu. Ini kebalikannya justru. Ketika lu hanya mengandalkan diri lu sendiri, lu nggak akan sampai kemana-mana. Lu akan nyangkut bahkan sebelum di stasiun pertama. Jangankan sampai di stasiun pertama, gitu. Lu bakal sibuk cuman buat mikirin kenapa perahu lu lobang. Tanpa lu nggak tahu ini perahu mau kemana. Jadi sepanjang hidup lu cuma cemasin tuh perahu titik-titik lubang. Tapi bayangkan ketika lu dapat bigger picture, gitu ya, ketika lu lihat, oh ternyata yang ngelobangin dia juga, gitu ya, yang akan mengembuskan dia juga. Ya setiap setiap perjalanan ombak gitu ya yang akan lu lalui juga itu pasti diiringi sama dia. Sehingga apalah sih sebetulnya maknanya pantai? Pantai itu nggak ada ombaknya. Masa lu berhenti di situ? Gitu. Orang udah kebiasaan di ombak gitu, ya kan tiba-tiba mau nyaman di pantai, itu dia bakal ngerasa bahwa pantai ini cuma ini aja, cuma kesenangan sesaat, gitu kan. Bukan akhir dari sebuah perjalanan. Nah, gue justru pengen ini ya, ini kan sebuah sebuah cara penuturan untuk mengingatkan setiap kita ya bahwa ini kan sebenarnya perjalanan individu ya, individu setiap orang. Nah, sebagian orang mungkin tidak sadar bahwa dia sedang dalam sebuah perjalanan ini. Nah, ini tadi gue bilang kalau grand picture-nya itu tidak dipahami, maka dia akan cemas sendiri terus. Ya, ketika kan kita dalam hidup ya kita semua merasakan ada cobaan, ada ujian ya, ada guncangan-guncangan dalam perjalanan hidup ini kan. Tapi kalau kita tidak memahami bahwa perjalanan ini akan bermuara di satu titik akhir perjalanan, ya kita nggak akan sampai pada menghirup kalimatmu. Kalau gue sih ini seperti inilah, kalau di sebenarnya fragmen perahu ini bisa kalau buat teman-teman yang mau lebih visual gitu ya melihat ininya, mungkin digambarkan juga agak menarik di film Life of Pi ya. Iya, persis. Nah, di film Life of Pi itu sebenarnya juga perjalanan spiritual setiap seorang individu lah. Jadi ketika dia puluhan berbulan-bulan terombang-ambing di laut, akhirnya hembusan angin itu mengantarkan dia pada satu pantai ini, Pulau Harapan lah kalau istilahnya, Pulau Harapan. Tapi dia sadar ternyata itu bukan akhir dari perjalanannya. Hampir dia. Hampir dia tapi tersangkut di situ. Hampir kan? Tersangkut ya. Itu hampir kalau dia ngerasa dia bisa di atas kakinya sendiri. Iya, betul. Tapi kan ilham Tuhan itu dia ngeliat apa sih? Dia ngeliat gigi ya. Berarti ternyata kalau di film itu digambarkan ada orang-orang yang sama. Terdampar yang mengalami perjalanan yang sama dan terdampar di pulau itu. Tapi orang sebelumnya itu memilih menetap di pantai itu, tidak melanjutkan perjalanan. Nah, akhirnya tapi itu cara Tuhan untuk memberikan petunjuk gitu. Bahwa lu harus jalan lagi gitu. Meskipun perahu lu lobang, meskipun akan ada ombak lagi. Toh dia yang mendayung, dia yang mendayung, dia membuskan angin. Jadi jalani saja. Jadi gue kira ini lagu yang sangat cocok buat healing lah ya. Ketika hidup ini kerasanya kayak melelahkan banget, sempit banget, kayak udah nggak ada jalan keluar gitu ya. Jadi ini memberikan nuansa-nuansa, memberikan nyala lah, menyalakan jiwa lelaki yang dingin. Sedikit bisa menenangkan kira-kira. Jadi ada juga tuh kalimatnya di film ini, di film Life of Pi itu, bahkan ketika Tuhan seolah-olah membiarkanku dalam penderitaan, dia ngasih buat tanda. Dia memberikan tanda-tanda bahwa dia selalu ada loh menemani gitu. Bahkan ketika gua ini udah nggak ada harapan kelihatannya ya, gue udah nggak bisa, sepertinya gue nggak akan bisa lagi melanjutkan perjalanan, dia ngasih tahu, lu tuh harus jalan lagi gitu. Jalan lagi. Kalau lu harus jalan lagi. Zona nyaman. Kalau bahasa orang yang sekarang ini kan zona nyaman itu kan seberbahaya itu, meskipun nyaman, paradoksnya. Iya betul. Gitu kan? Itu kalimat paradoks sebetulnya ya. Iya. Zona nyaman tapi di saat yang sama dia punya ranjau. Iya, bikin kita justru tidak bisa berkembang gitu ya. Banyak lah kisah-kisah lama gitu yang berusaha menyampaikan spirit ini juga, sama kayak kisahnya Fahrudin Attar gitu kan, ketika dia berbicara tentang
burung-burung gitu yang berusaha mencapai puncak, ada yang ketemu di lembah berhenti karena dia ngerasa udah ini yang paling bagus, nggak ada lagi yang di atas, sampai ada yang nyangkut di air terjun, beda-beda levelnya gitu kan. Nah, itu. Jadi ada kenyamanan-kenyamanan yang bisa membuat kita tersangkut, tapi katanya lagu ini gitu ya, Pak ini semuanya cuma pantai harapan, berlayar lagi Berlayar gitu. lagi. Kalau dalam misalnya Al-Quran, Fa iza farokta Fansop. fansop, iza farokta jangan nyantai. Kalau udah selesai gitu ya, udah beres, ya langsung fansop, cari lagi yang lain gitu. Jangan mager Iya. gitu kan. Dunia nih ya, dunia. Kita Iya. nggak tahu akhirnya seperti apa kan. Tapi yang dahsyat dia mengatakan di dalam kesadarannya mungkin itu ya lah. Di dalam kesadarannya akhirnya dia mengatakan kaulah andalan. Bukan begitu. Gimana Kaulah begitu? andalan Oh. saat aku dicumbu badai gelombang. Akhirnya dia Jadi- ingin Jadi itu menarik tuh. Iya. jadi itu juga cukup relate dengan yang terakhir yang film yang abang ceritakan itu, Iya. bahwa dia akhirnya seandainya dia tidak menemukan tanda ya atau tidak diberikan tanda ya, akhirnya dia akan sama kasusnya dengan yang lain, giginya juga akan tertinggal di situ dan akan ditemukan oleh Manusia berikutnya, oleh orang selanjutnya. pelayar berikutnya. Tapi yang akhirnya karena tadi misalnya dialah andalan yang Saat aku dicumbu saat badai gelombang. itu kan sedang dicumbu, sebetulnya itu kan apa ya? Kalau Diterpa kita maksudnya diterpa, diterpa, diuji, Mm-mm. di ya Tapi ada bahasa keintiman gitu. Ini kan Iya, sudah betul. perjalanan yang lain gitu. Mm-mm. Jadi untuk gelombang yang berikutnya kita akan hadapi dengan paradigma yang lain. Nah, ini menurut gua kata kuncinya setelah itu ada satu paradigma yang baru gitu. Heeh. Dan ini kan membuat Iya. mungkin perjalanan jadi Ombaknya mungkin sama Hmm. yang akan dia lalui, mungkin itu pun bisa jadi beda. Tapi kalaupun sama, cara dia menghadapi ombak itu udah betul-betul udah berbeda. Berbeda. Betul. Setuju gua. Iya. Wah, Makanya genggam aku, dekap aku. Berarti bahaya paling besar itu justru, jadi ini unik ya lagu ini gitu. Ini melawan modernisme ini. Gitu. Bahaya terbesar itu ketika lu ngerasa lu bisa jalan sendiri Hmm. gitu. Lu gak butuh genggaman ke Tuhan. lu nggak butuh Lelaki dekapan yang dingin Tuhan. ini ya. Iya. Lelaki yang dingin ini. Heeh. Jadi ya kan semangat modernisme kan apa menunjukkan subjektivitas kan. Iya. Mm-mm. Kekuatan subjek ini kan. Ya bahkan definisi itu kan kelahiran subjek. Kelahiran baru. subjek baru. Wah, dahsyat lah. Ini lagu ini sangat dahsyat ya, cukup mendalam dan sekaligus puitik atau Puitis. puitis kira-kira gitu. Ya karena waktu kita Iya. cukup terbatas, Hmm. jadi rasa-rasanya kita harus mengakhiri Hmm. satu percakapan tentang lagunya Mas Panji ini. Mas Panji Sakti betul-betul sakti, dia menjahit menjahit kalimat-kalimat ini yang sangat Menggambarkan mendalam. lah. Lagu ini Jadi menggambarkan satu perjalanan hidup. segmen atau menggambarkan satu fragmen kehidupan. Pertanyaannya lu relate nggak ini? Oh, sangat relate. Oh, sangat relate. Ya. Terakhir mungkin ada ucapan khusus yang pengen disampaikan oleh Mas Amar yang terhadap Mas Panji. Ya, saya dan kita semua ya. Barangkali beliau nanti ini nonton. Ya, misalnya. kita mengucapkan terima kasih lah buat Kang Panji yang sudah membuat karya luar biasa ini ya. Sama seperti Om Ebit yang kemarin-kemarin kita bahas lagunya. Semua ini kan sebenarnya trigger ya untuk ya mudah-mudahan bisa membangun kesadaran baru lah buat kita. Apalagi lagu ini benar-benar gua rasa bisa lah membangun menghidupkan kembali cakrawala kita. Jadi setelah ini abang jangan lagi menjadi lelaki yang dingin. yang hangat aja. Iya, iya. Oke. Sampai jumpa di lain waktu di pembahasan lagu yang berbeda. Kalau seandainya misalnya ada request, silakan dicatat di kolom komentar. See you next time. Dadah. Kau yang Kau yang mendayu membuskan angin menyalakan jiwa. Lelaki yang dingin, esok saat sampai di pantai harapan.